Selama kita masih dalam kategori orang yang mau diingatkan, mau diperingatkan dan mau memperingatkan, berarti kita masih kategori orang-orang baik. Tapi kalau kita sudah tidak mau diperingatkan atau tidak mau memperingatkan, berarti kita sudah keluar daripada kategori orang baik atau bahkan kategori yang tidak baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan titah dan pesan daripada Abuya Zain sebagai khalifah daripada Abuya Hasan. Kami sebagai kepanjangan lidah beliau mempunyai tugas selaku ketua Al-Hasaniyah. Kami pergi ke sana kemari, Kalimantan, Sumatera, Jabodetabek, Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lainnya. Tidak ada lain maksud dan tujuannya Abuya Zain itu adalah menyatukan. Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah persatuan. Kewajiban kita yang paling utama adalah menyatukan di antara kita. Itu yang nomor satu. Dan setelah kita menyatukan, tugas saya sebagai ketua Al-Hasaniyah, yang kedua adalah mengingatkan dan saling mengingatkan. Karena sebagaimana selalu disebut oleh beliau, selama kita masih dalam kategori orang yang mau diingatkan, mau diperingatkan dan mau memperingatkan, berarti kita masih kategori orang-orang baik. Tapi kalau kita sudah tidak mau diperingatkan atau tidak mau memperingatkan, berarti kita sudah keluar daripada kategori orang baik atau bahkan kategori yang tidak baik. Kenapa beliau memerintahkan kita untuk selalu dengan dua poin yang paling penting ini? Karena beliau mempunyai keinginan kita semuanya bersatu dengan Abuya. Enggak di dunia bersatu, di alam barzah bersatu, di mahsyar juga bersatu, di akhirat insya Allah bersatu. Itu harapan Abuya. Dan alhamdulillah kami sangat apresiasi dan sangat takjub kepada misi dan visi daripada Abuya Zain, karena beliau untuk merealisasikan misi dan visi tersebut itu bahkan beliau menyampaikan kepada fakir, siapkan tiket semuanya, apa semuanya siapkan. Jangan mikiri nanti ada bisyarahnya, gak ada bisyarahnya, semuanya dari ana. Itu selalu disampaikan oleh beliau. Dan ada satu hal yang Al-Fakir sudah sampaikan kepada Ummuna Al-Hanunah Al-Mukarramah, bahwasanya saya memandang Abuya Zain ini seperti Abuya Hasan, sehingga apapun yang diperintahkan saya akan laksanakan. Kalau saya tidak bisa melaksanakannya, saya punya ibu pada waktu itu, saya kasih tahu begini-begini, tapi apapun dikasih tahu saya diam, ya siap. Jadi beliau mempunyai keinginan yang satu luar biasa, yang sinkron sekali dengan keinginan Abuya. Itu yang paling penting. Oleh karenanya, kalau seumpama kita mau mensinkronkan diri dengan misi dan visi daripada Abuya dalam segala hal, sekarang ini Abuya Zain, insya Allah kita tidak salah. Sekarang alhamdulillah Dalwa menjadi kiblat dalam segala hal, di dalam tarbiyah dan pendidikan. Alhamdulillah, ini untuk kebanggaan kita saja, paling tidak untuk kita, karena kita tidak pernah nyerang siapapun, kita berteman siapapun, kita menerima siapapun. Kenapa? Karena pandangan beliau itu, dan ini yang paling penting untuk kita pelajari, pandangan beliau itu kepada setiap orang yang ditemuinya. Mau orang itu masih muslim, dan semoga sampai tuntas meninggal dalam keadaan masih Islam dan iman, ataupun yang bukan muslim, tidak ada seorang pun di antara umat ini kecuali Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah bersumpah ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Di saat itulah Nabi bersumpah, wallahi innila arda wahidan min ummati finnar. Beliau mempunyai misi sangat luar biasa. Pandang dia sebagai orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Pandanglah dia sebagai umat ijabiyah. Pandanglah dia sebagai umat yang diharapkan oleh Nabi SAW untuk kebaikannya.
Sehingga beliau itu saum rangkul. Dan ada satu hal yang tercatat di dalam kehidupan Abuya Hasan yang diajarkan kepada anak-anaknya, dan sampai sekarang kita sudah melaksanakannya dan berusaha untuk melaksanakannya. Semoga kita juga bisa merasakannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Apa itu? Kata beliau, Habib Hasan, sekali kamu itu dikenal seperti ini, pertahankan sampai kau meninggal. Harus dikenal seperti itu sampai kau meninggal. Itu sesuatu yang tidak mudah memang, tapi itulah perjuangan kehidupan. Hidup itu adalah sebuah perjuangan. Beliau, Habib Hasan, selalu berpesan kepada kita, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan itu nggak ada yang berleha-leha. Namanya perjuangan harus capek. Nanti tatkala kita meninggal, itulah istirahat kita. Tapi ingat, orang seperti kita yang capek di waktu hidupnya, ketika kita meninggal, itulah awal kebahagiaan selama-lamanya, nggak ada putusnya sampai puncaknya kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, maka di sini beliau itu sangat gembira, bahagia sekali kalau didatangi oleh muridnya. Alhamdulillah Habib, saya sudah buka majelis. Alhamdulillah Habib, saya buka pesantren. Alhamdulillah Habib, saya buka pesantren sudah 2 tahun sampai sekarang belum terbangun-bangun. Alhamdulillah Beb, sampai sekarang saya masih dimusuhi. Alhamdulillah Beb, saya ini diusir sama warga sekitar. Itu senang, gembira beliau. Tapi kalau sama dengar ada satu muridnya, sekarang sudah miliarder, mobilnya bagus, biasa saja. Wallahil azim, itu yang saya lihat kepada beliau. Seakan-akan beliau itu menjadi titisan daripada Abuya Hasan. Itulah Abuya Hasan. Kenapa? Dunia itu kecil. Kita itu banyak merisaukan sesuatu yang kecil, tapi meremehkan sesuatu yang besar. Banyak di antara kita yang merisaukan sesuatu yang kecil, tapi meremehkan sesuatu yang besar. Apa itu? Meremehkan sesuatu yang besar itu. Sesuatu yang besar itu kok saya terkait dengan akhirat, itu besar. Tapi kalau sesuatu yang terkait dengan dunia ini, apa yang kita makan, apa yang besok kita makan, apa yang akan kita tempati, apa yang akan kita dapatkan, apa kesempatan yang terkait dengan dunia dan sebagainya, itu semuanya itu kecil. Jangan kita besarkan, jangan kita risaukan, semuanya sudah ada naskahnya. Tapi sesuatu yang besar itu yang terkait dengan akhirat. Dari mulai niat yang baik kita harus perbanyak, dari mulai usaha dan upaya harus kita pertebal. Kenapa? Inilah kesempatan kita. Dengan jangan pernah kita itu lupakan, kita harus niat. Tidak ada seorang pun di antara kita di sini kecuali harus punya niat seperti niatnya Abuya yang diajar kepada murid-muridnya. Tidak ada seorang pun di antara muridnya kecuali dia harus niat buka pesantren semuanya. Niat saja. Kalau Abuya bilang, malana illa niyah. Kita nggak punya kecuali niat. Uang nggak punya, usaha upaya mentok, tapi kita punya niat. Tapi niat itu yang ditinjau dan dikuatkan oleh kata-kata Habibullah Haddad, di mana beliau mengatakan idza sahhatin niyah balagatil umniyat. Kalau sudah niatnya itu baik, maka semua angan-angan, harapan, kehendaknya semuanya akan dicapaikan oleh Allah Ta'ala. Niat, pasang niat. Jangan pulang dari tempat ini kecuali niatnya Abuya Hasan kepada murid-muridnya semuanya. Nggak ada murid-murid saya kecuali semuanya harus buka pesantren. Artinya itu niat. Kalau kita bukan ahlinya, kita siapkan anak kita untuk buka pesantren. Kalau kita bukan ahlinya, nggak usah dipaksakan. Tapi kita harus menjadi orang yang kaya raya untuk menjadi penopang daripada pondok pesantren. Itu maksudnya. Niat. Kenapa? Pesantren itu satu-satunya benteng yang paling kuat, yang sangat kuat, yang terus kuat, yang bisa membentengi iman dan takwa generasi kita ke depan. Itu pondok pesantren. Oleh karenanya kita cuma punya niat. Dan harusnya Abuya Hasan selalu berpesan kepada kita semuanya, kapan kita sudah berniat dan kebaikan, mulai saat itu setan sudah memulai permusuhan dengan kita. Jadi kapan kita sudah memulai niat, akan berdatangan satu demi satu permusuhan, akan berdatangan satu demi satu kesulitan. Kesulitan demi kesulitan itu harus kita jalani. Ingat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau itu datang bersama Sayyidatuna Khadijah kepada Sayyidina Waraqah bin Nawfal, ketika disampaikan oleh Sayyidina Waraqah bin Nawfal bahwasanya nanti engkau wahai Muhammad dimusuhi, diusir oleh umatmu. Sehingga Nabi bertanya, aku akan diusir, aku akan dimusuhi.
aku akan diganggu. Kenapa Nabi SAW bertanya begitu? Karena nggak ada yang mengganggu Nabi Muhammad. Nabi orang baik, Nabi nggak berganggu orang. Nabi sudah menjelaskan kalau nggak mau diganggu orang, jangan ganggu orang. Kalau nggak mau dizalimi orang, jangan zalimi orang. Kalau nggak mau dibohongi orang, jangan bohongi orang. Nabi sudah melakukan itu semuanya. Sehingga Nabi bertanya, aku akan diganggu, aku akan diusir, aku akan disakiti. Apa katanya Sayyidina Warqa bin Nawfal? Tidak ada seorang pun yang diutus sepertimu, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Ini yang dimaksudkan oleh Abuya. Sehingga setiap kali Abuya ada datang orang buka pesantren, datang orang yang menjadi pengasuh pesantren, ditanya, ada yang memusuhi enggak? Tetangga yang mana yang musuhi? Yang kanan, yang kiri, yang belakang, depan? Kalau ada yang musuhi, iya Beb, ada yang musuhi gini-gini, alhamdulillah. Teruskan. Tapi kalau dikatakan nggak ada yang musuhi, alhamdulillah semuanya support, semuanya menyenangkan, semuanya membantu. Apa kata yang Buya? Tutup aja pondoknya, buka pondok tempat lain. Kenapa? Karena Abuya tahu setan itu lebih pintar dari kita. Jangan kita mengatakan bahwa setan itu kita lebih pintar dari setan. Setan itu pintarnya makhluk Allah. Setan tahu kapan itu pondok itu bagus, manfaat, berguna untuk umat, maka diganggu. Nah, tapi kita ingat, kita punya senjata 3. Itu jangan pernah kita hilangkan daripada kita. Ittaqillah haitsu ma kunta, adbi isayyal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, itulah mungkin pesan daripada kami sebagai Ketua Al-Hasaniyah, menyambung lidah kepada Abuya Zain, dan semoga kita terus jangan pernah tidak merapatkan persatuan kita. Ingat, rajut persatuan di mana saja. Anggap semua orang, apapun golongannya, semua itu, mereka itu adalah dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita rangkul semuanya. Dan ingat, kalau kita ingin diterima oleh semua orang, harus menjadi orang yang berfleksibel. Jangan monoton dengan satu keadaan. Masuk kemana-mana. Ingat, kita bukan sebagai da'i dari 15%. Kita bukan ustadz daripada 15%. Kita bukan seorang guru daripada 15%. Tapi kita guru dari 100% umatnya Nabi Muhammad. Masuk kepada siapa saja. Masuk kepada para pejabat, masuk kepada para pengusaha, masuk kepada wanita, masuk kepada laki-laki, masuk kepada anak-anak. Semua kita masuki karena mereka semua dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita cuma sebagai abdi dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan begitu kita termasuk seperti yang senasib dengan Abuya dan Mukarramah, insya Allah. Semoga itu terus berada dalam hati kita dan terus kita katakan selamat berjuang. Semoga antum semuanya keluar dari tempat ini melihat bangunan-bangunan yang begitu indah. Abuya Zain sekarang di dalam membangun pesantren konsepnya sudah beda. Konsepnya Abuya Zain di dalam membangun pesantren sekarang membangun rumahnya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat niat yang sangat luar biasa, ingin membangun rumahnya Nabi Muhammad SAW. Membangun rumah Nabi Muhammad SAW biasa, bukan rumahnya sendiri, rumahnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Supaya anak ini betah, supaya anak itu mau menjadi dai, supaya anak itu mau menyenangkan Nabi SAW, supaya anak itu mau menyebarkan ilmu Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Jadi biarkan kita pulang dari tempat ini banyak inspirasi yang kita dapatkan, banyak motivasi yang kita dapatkan, sehingga kita berkobar-kobar semuanya pulang dari tempat ini menjadi Abuya Hasan, Abu Hasan selanjutnya, istri kita, anak-anak kita menjadi Mukarramah selanjutnya, dan insya Allah kita akan menebarkan kebaikan. Ingat bahwasanya yang paling utama dan yang paling diutamakan adalah persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita itu merubahnya. Persatuan dan kesatuan itulah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Terlepas apapun asal usulnya, apapun latar belakangnya, yang penting kita harus menyebarkan persatuan dan kesatuan. Dan ingat lagi pesan PR daripada Abuya dan Mukarramah, yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun, jangan pernah benci kepada siapapun, rahmat kepada siapapun, dan jadilah terbaik dalam keluarga. Insya Allah dengan 4 hal ini kita akan menjadi orang yang bisa menggabungkan dan menyatukan antara umat. Semoga kita diterima oleh Allah Ta'ala dan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi yang menggabungkan umat dan diterima oleh umat, yang seorang yang fleksibel, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dan semoga kita semuanya dipilihnya untuk menyampaikan amanahnya, dan kita dicintai olehnya dan Nabinya Muhammad SAW. Ala hadin niyah wa likun niyatin sholah barakatil Habib Hasan wa bisirril Fatihah.